Selamat datang di channel Fakta Misteri, tempat di mana misteri-misteri kelam dan cerita-cerita penuh teka-teki diungkap dengan detail dan penuh rasa penasaran. Pada kesempatan kali ini, kami mengajak Anda untuk menjelajahi salah satu kisah paling menyeramkan dan penuh intrik di Indonesia, yaitu pendakian terlarang. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel Fakta Misteri dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pendakian terlarang. Di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Sembuluh, Sultan dan teman-temannya, Fahad, Amirah, dan Dinil, merencanakan pendakian ke puncak gunung yang terkenal dengan keindahannya, namun juga menyimpan banyak misteri. Gunung Sembuluh, meski menjadi tujuan para pendaki, dikenal juga sebagai tempat yang sering memunculkan cerita-cerita aneh. Orang-orang di desa selalu memperingatkan agar tidak mendaki gunung itu setelah matahari terbenam. Namun, rasa penasaran yang mendalam membuat mereka tidak peduli. Sultan, yang menjadi pemimpin kelompok ini, mengajak 3 temannya untuk pergi meski sudah mendengar peringatan dari para warga. Fahad, sahabat setianya yang selalu berpikir rasional, meragukan keputusan Sultan. Amirah dengan keberaniannya malah merasa tertantang untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di gunung itu. Dinil, yang lebih pendiam dan sering merasa cemas, berusaha untuk mengikuti arus, meski hatinya tak tenang. Perjalanan mereka dimulai dengan semangat yang tinggi. Pagi itu cuaca cerah dan udara pegunungan terasa segar. Mereka melewati pepohonan lebat dan jalur berbatu yang menantang. Tertawa dan berbicara di sepanjang jalan, mereka tidak merasa khawatir. Sultan memimpin dengan langkah cepat, disusul Fahad yang lebih berhati-hati. Amirah melangkah dengan penuh semangat, sementara Dinil sering menoleh ke belakang, seolah merasa ada yang mengawasi. Saat matahari mulai tenggelam, mereka berhenti untuk berkemah di sebuah tempat yang agak datar di lereng gunung. Malam itu, saat mereka duduk mengelilingi api unggun, Amirah menceritakan sebuah cerita seram yang pernah didengar dari pendaki sebelumnya. Konon, ada makhluk halus yang sering muncul di Gunung Sembuluh, sebuah entitas yang dikenal dengan nama penjaga gunung. Ia adalah roh yang menuntut pendaki untuk menghormati batas-batas yang telah ditetapkan, atau mereka akan tersesat dalam kabut yang tidak pernah berujung. Sultan tertawa dan menanggapi cerita itu dengan sinis. Itu hanya cerita legenda, katanya, sambil melempar batu kecil ke arah api unggun. Kita akan sampai ke puncak besok dan membuktikan itu semua hanya mitos. Namun, Dinil tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang aneh dengan udara malam itu, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dalam keheningan malam, terdengar suara langkah kaki yang berat. Namun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun, seiring mereka naik lebih tinggi, suhu mulai turun drastis dan kabut tebal mulai menyelimuti sekitar mereka. Fahad mulai merasa cemas. Sultan, kita harus berhati-hati. Kabut ini bukan hal biasa, katanya, suaranya sedikit tegang. Amirah mengingatkan mereka untuk tidak panik, tetapi Dinil sudah mulai gelisah. Kita harus kembali, kata Dinil dengan suara bergetar. Ini tidak beres. Aku merasa ada yang salah. Namun Sultan yang terus memimpin tidak mendengarkan peringatan mereka. Kita sudah begitu dekat, jangan berhenti sekarang. Saat kabut semakin pekat, mereka mendengar suara lirih yang berasal dari dalam kabut. Suara itu seperti bisikan, tetapi terdengar sangat jauh, seolah-olah ada seseorang yang memanggil nama mereka. Fahad yang sebelumnya waspada, kini juga merasa tertekan. Kita harus pergi dari sini, katanya. Tapi Sultan tetap bersikeras. Jangan lemah, kita bisa menghadapinya bersama. Tanpa mereka sadari, mereka telah melewati batas yang tidak seharusnya mereka lewati. Tiba-tiba, kabut itu terpecah dan di hadapan mereka muncul sebuah sosok tinggi besar, berbentuk bayangan manusia namun dengan wajah yang tidak jelas. Matanya bercahaya merah dan tubuhnya terbungkus kain putih kusam yang berkibar meski tidak ada angin. Sultan, suara itu bergema dalam pikiran mereka. Kau melanggar batas yang telah ditentukan. Tidak ada yang boleh melewati tempat ini tanpa izin.
Sultan mencoba untuk melawan rasa takutnya dan mendekati sosok itu. "Kami hanya ingin mencapai puncak. Tidak ada niat jahat," katanya dengan berani, meski hatinya berdebar. Sosok itu tertawa, namun suaranya penuh dengan penderitaan. "Kau sudah datang terlalu jauh dan tak ada jalan kembali. Untuk setiap langkah yang kau ambil tanpa menghormati tempat ini, satu jiwa akan terperangkap dalam kabut ini selamanya." Tiba-tiba, semua menjadi gelap. Mereka terhuyung, terjatuh, dan ketika cahaya kembali muncul, mereka sudah berada di tempat yang sangat asing, sebuah lembah yang tidak mereka kenali. Mereka mencoba untuk mencari jalan keluar, namun semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa lelah dan semakin kabut itu menguasai mereka. Dinil mulai panik, teriakannya menggema dalam kabut, tapi suara mereka seolah-olah tersesat, hilang begitu saja. Hari demi hari mereka terus berjalan, namun tak kunjung keluar dari lembah itu. Sultan Fahad, Amirah, dan Dinil mulai saling bertanya-tanya, apakah mereka sudah mati, terperangkap dalam dunia lain yang dikuasai oleh penjaga gunung. Pada malam terakhir mereka, saat kabut semakin pekat, mereka mendengar suara lembut yang kembali memanggil nama mereka. Dalam kepanikan dan ketakutan yang mencekam, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari cerita legenda. Sebuah kisah pendaki yang tersesat dan tak pernah kembali. Hingga kini, kabut tebal itu masih ada di Gunung Sembuluh. Dan ketika malam turun, suara bisikan yang memanggil nama-nama mereka bisa terdengar oleh siapapun yang berani mendaki lebih jauh dari yang seharusnya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Sultan, Fahad, Amirah, dan Dinil merasa lelah dan bingung, mereka tetap terjebak dalam kabut yang tak kunjung hilang. Mereka tidak tahu seberapa lama sudah berada di dalam lembah itu, namun waktu terasa berjalan sangat lambat. Seakan mereka terperangkap dalam dunia yang tidak memiliki akhir. Suatu malam, saat keempatnya duduk di bawah pohon besar yang tidak mereka ingat pernah mereka lihat sebelumnya, mereka mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah. Dinil, yang biasanya pendiam dan selalu merasa waspada, terlihat lebih terpuruk dari sebelumnya. Matanya yang dulunya penuh rasa cemas kini tampak kosong, seperti ada sesuatu yang telah merasuki pikirannya. "Sultan," suara Dinil terdengar pecah. Aku sudah melihatnya. Di belakang kalian." Suaranya bergetar dan tubuhnya gemetar ketakutan. Fahad dan Amirah berbalik serentak, tetapi tak ada apa-apa di balik mereka selain kabut tebal yang menyelimuti sekitar. Hanya suara angin yang terdengar, seakan-akan alam sendiri pun menahan napas. "Dinil, jangan khawatir," Amirah mencoba menenangkan, meski suaranya sendiri terdengar cemas. "Kita akan keluar dari sini. Kita hanya perlu berpikir dengan tenang." Namun, Dinil terus menatap ke arah kabut. Matanya mulai berbinar dengan tatapan yang kosong. "Tidak, dia ada di sana. Dia mengawasi kita. Dia tahu semuanya." Tiba-tiba, suara yang dalam dan menyeramkan bergema dari arah kabut, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. "Sudah waktunya," suara itu berkata tanpa ada wujud yang terlihat. "Kalian tidak akan keluar, karena kalian telah melanggar aturan yang..." Sultan berdiri dengan penuh keberanian, meski hatinya terasa sangat berat. "Kami hanya ingin kembali. Apa yang harus kami lakukan untuk keluar dari sini?" Teriaknya, suaranya penuh dengan ketegangan. Sejenak, keempatnya terdiam, menunggu jawaban dari entitas yang menghantui mereka. Namun tidak ada suara. Semua terasa sunyi. Kemudian, dengan langkah perlahan, bayangan besar muncul di hadapan mereka. Sosok yang mereka kenali, penjaga gunung. Ia terlihat lebih jelas sekarang. Tubuhnya tinggi besar, mengenakan jubah putih panjang yang bergerak meskipun tidak ada angin. Wajahnya, meski terlihat samar, tampak seperti wajah manusia yang tidak sepenuhnya manusia, penuh dengan kerutan dan bekas luka, seolah wajah itu adalah wajah yang sudah lama terlupakan oleh waktu. "Kalian ingin keluar?" Penjaga gunung berbicara dengan suara yang dalam dan memekakkan telinga. "Namun, jiwa kalian sudah terikat dengan kabut ini. Hanya ada satu cara untuk membebaskan diri.
Dan itu berarti memilih satu di antara kalian yang akan tetap tinggal di sini selamanya. Sultan dan teman-temannya menatap satu sama lain, bingung dan ketakutan. "Apa maksudmu?" tanya Sultan. Suaranya hampir tak terdengar. Penjaga gunung hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Dinil, yang terdiam dan terlihat sangat lemah. Jiwanya telah terikat dengan gunung ini. Dia akan tetap di sini selamanya. Dinil menatap mereka dengan tatapan penuh kepasrahan, seolah-olah ia sudah menerima takdirnya. Aku sudah tahu. Aku tidak bisa kembali," katanya dengan suara bergetar. Aku sudah melihatnya. Aku mendengarnya setiap malam. Mereka datang untukku." Fahad dan Amirah ingin berlari ke arah Dinil, tapi kabut semakin pekat membatasi gerakan mereka. "Tidak, Dinil, jangan bilang begitu!" Fahad berteriak, tapi suara itu teredam oleh kabut yang semakin tebal. Sultan menatap Dinil dengan mata penuh penyesalan. "Kita bisa keluar, Dinil. Kita bisa selamat bersama." Namun, Dinil hanya menundukkan kepalanya. "Aku sudah tidak ada di dunia yang sama dengan kalian lagi," katanya pelan. "Aku terperangkap di sini, di dalam kabut ini. Aku mendengar suara mereka memanggilku. Mereka menginginkanku." Tiba-tiba bayangan penjaga gunung mendekat mengangkat tangannya. "Waktu kalian sudah habis. Pilih atau kalian akan hilang bersamanya." Keempatnya terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Kabut semakin menebal dan suara-suara halus mulai terdengar dari dalam kabut. Suara langkah kaki, suara bisikan, dan bahkan tawa pelan yang terasa semakin dekat. Amirah tiba-tiba berlari, mencoba untuk melewati kabut, berteriak, "Aku akan mencari jalan keluar. Aku tidak akan menyerah." Tapi saat kakinya melangkah maju, ia merasakan tubuhnya semakin berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya mundur. Dalam sekejap, ia terjatuh dan kabut menutupi seluruh tubuhnya. Ia hanya sempat berteriak sebelum suaranya tertelan oleh kegelapan. Sultan dan Fahad menatap kejadian itu dengan mata terbuka lebar. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulut mereka. Mereka tahu bahwa yang terjadi pada Amirah dan apa yang sedang terjadi pada Dinil akan menimpa mereka jika mereka tidak berhati-hati. "Jangan biarkan dirimu terjebak dalam dunia ini," penjaga gunung memperingatkan, suaranya penuh amaran. "Setiap jiwa yang memasuki dunia ini takkan pernah keluar." Dengan keteguhan hati, Sultan memegang tangan Fahad. "Kita harus mencari jalan keluar, apapun yang terjadi." Namun, kabut itu sudah terlalu pekat dan dunia sekitar mereka mulai terhimpit, mengaburkan kenyataan dan menyelubungi mereka dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Sultan dan Fahad saling berpandangan, hati mereka dipenuhi ketakutan yang mencekam. Amirah telah hilang dan Dinil, meski masih ada di sana, tampak semakin jauh, semakin terperangkap dalam kabut yang menyelimuti mereka. Waktu seakan berhenti dan hanya ada suara desahan angin yang menderu di sekitar mereka. "Sultan, kita harus keluar dari sini," kata Fahad. Suaranya tegang, penuh dengan kecemasan. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Sultan, yang merasa seolah-olah ada beban besar yang menekannya, mengangguk dengan penuh tekad. "Aku tidak tahu bagaimana, Fahad, tapi kita harus mencoba. Jika kita tidak berusaha, kita akan hilang seperti mereka." Mereka melangkah maju, berusaha menerobos kabut yang semakin padat. Namun semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa bahwa mereka tidak maju sedikit pun. Kabut itu seolah-olah menggulung mereka kembali ke tempat yang sama. Setiap langkah yang mereka ambil seolah-olah membawa mereka ke titik awal. "Ini tidak masuk akal," desa Fahad menatap Sultan dengan bingung. "Kita berputar-putar seperti terjebak dalam lingkaran. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Sultan hanya diam, matanya mengamati kabut yang perlahan mulai menyelimuti setiap sudut pandangan mereka. Mereka semakin merasa terisolasi. Tidak ada yang familiar lagi di sekitar mereka, hanya kegelapan dan kabut yang pekat.
Di tengah keheningan yang menakutkan, tiba-tiba terdengar suara yang jauh, seperti suara wanita menangis. Mereka berdua menoleh, mencoba mengidentifikasi sumber suara itu. "Apakah kamu mendengarnya?" tanya Sultan, suara bergetar. "Aku mendengarnya," jawab Fahad pelan. Itu seperti suara Amirah." Suara itu semakin dekat, semakin jelas. Tangisan itu bukan hanya sedih, tetapi juga dipenuhi dengan ketakutan dan penderitaan. Sultan merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Ada perasaan yang menyentuh, ada rasa takut yang semakin dalam. "Kita harus mencari sumber suara itu," kata Sultan dengan berani, meski hatinya berdegup kencang. "Mungkin Amirah masih hidup, kita tidak bisa menyerah sekarang." Mereka berdua mengikuti suara tangisan itu, berjalan semakin jauh ke dalam kabut yang semakin menebal. Semakin mereka melangkah, semakin suara itu berubah menjadi lebih menggoda. Tangisan yang awalnya terdengar pilu kini terdengar seperti panggilan, seolah meminta mereka untuk mendekat. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Jangan ikut suara itu." Fahad berteriak mencoba menahan Sultan. "Itu bukan suara Amirah, itu sesuatu yang lain." Tapi Sultan yang dipenuhi rasa cemas dan harapan tetap melangkah. "Aku harus tahu. Jika itu benar-benar Amirah, aku harus menyelamatkannya." Mereka terus berjalan, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah lembah yang lebih terbuka. Kabut di sekitar mereka mulai menghilang sedikit demi sedikit, dan di depan mereka berdiri sebuah batu besar, tinggi dan menyeramkan. Batu itu tampak seperti altar kuno, dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak dapat mereka pahami. Di atas batu itu tampak sosok yang mereka kenal, Amirah. Tetapi bukan Amirah yang mereka kenal. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan matanya bercahaya merah. Ia berdiri di atas batu dengan senyum yang terukir aneh di wajahnya. "Amirah!" Sultan memanggil dengan ragu, matanya penuh harapan. Namun suara Amirah yang keluar dari mulutnya tidak lagi terdengar seperti dirinya. "Sultan, Fahad, datanglah lebih dekat. Ini adalah akhir dari perjalanan kalian. Aku telah menunggu kalian di sini," kata suara itu dengan nada yang dingin dan tak manusiawi. Fahad menarik Sultan mundur, jantungnya berdebar kencang. "Jangan mendekat, itu bukan Amirah, itu adalah jebakan." Tetapi Sultan yang terpesona oleh pandangan Amirah yang kosong meronta dari tangan Fahad. "Tidak, aku harus," katanya, hampir seperti dalam trans. Ia mulai melangkah maju, terhisap oleh magnet kekuatan yang tak terlihat. Tiba-tiba, suara kabut kembali menggema, kali ini lebih keras dan lebih mengerikan. Penjaga gunung muncul di hadapan mereka. Wajahnya kini lebih jelas, lebih nyata, seperti sebuah entitas yang sudah lama menguasai tempat itu. "Kalian yang terpilih, kalian yang melangkah lebih jauh dari yang seharusnya. Sekarang kalian akan menjadi bagian dari dunia ini." Suara penjaga gunung itu menggetarkan seluruh tubuh mereka. Sultan, yang masih terperangkap dalam daya tarik makhluk itu, merasa tubuhnya semakin lemas. Namun, sebelum ia sepenuhnya terjatuh, Fahad menariknya dengan sekuat tenaga. "Sultan, jangan biarkan dirimu terperangkap di sana." Penjaga gunung itu tertawa, suaranya seperti ributannya kabut yang bergulung. "Apa yang kalian coba lakukan? Tak ada yang bisa keluar dari sini. Kalian sudah terikat. Keinginan kalian sudah menjadi bagian dari tempat ini." Amirah, atau sosok yang tampak seperti dirinya, mengangkat kedua tangannya. Wajahnya berubah menjadi lebih mengerikan, senyumnya semakin melebar, dan tatapannya semakin tajam, seperti hendak menelan mereka hidup-hidup. "Jika kalian ingin keluar, kalian harus membayar harganya." Suara Amirah yang aneh itu berbicara. Fahad mendekatkan dirinya pada Sultan yang masih lemas dan hampir jatuh. "Sultan, kita harus melawan. Kita harus ingat siapa diri kita." Sultan menatap Fahad, matanya mulai mengerti, walaupun rasa takut masih menguasai dirinya. Kita tak boleh menyerah."
Dengan sisa tenaga yang ada, Sultan dan Fahad berlari menjauh dari batu besar itu. Namun kabut semakin memadat, menutupi setiap jalur yang mereka coba tempuh. Namun, tiba-tiba mereka merasakan angin dingin yang mendorong mereka ke arah yang berbeda, mengarah pada jalan yang sedikit lebih terang. Di hadapan mereka, sebuah jalan sempit terbuka di tengah kabut. Mereka hanya memiliki satu pilihan, memilih jalan itu atau terperangkap selamanya. Satu-satunya cara untuk keluar adalah melawan mereka, ujar Fahad dengan suara penuh tekad. Kita harus keluar, apapun yang terjadi. Sultan mengangguk, dan dengan satu keputusan yang tak terhindarkan, mereka berlari menuju jalan yang terbuka itu. Tetapi kabut yang menutupi mereka semakin pekat, dan suara tawa mereka semakin keras. Mereka tidak tahu apakah jalan yang mereka pilih itu akan membawa mereka menuju kebebasan, atau justru lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak berujung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan berhasil keluar atau terperangkap selamanya dalam dunia yang dipenuhi oleh kabut dan makhluk halus ini?